Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Fatihah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B, dan di sini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS Web Design. Ini merupakan video penjelasan dari proyek saya, yaitu tentang aplikasi sistem penjualan pada Laravel yang digunakan untuk mengelola transaksi pada sebuah toko atau oleh kasir. Aplikasi ini dibuat menggunakan Laravel versi 8 dan minimal PHP versi 7.4. Inilah beberapa fitur yang tersedia di dalam aplikasi sistem penjualan. Yang pertama, ada multi-level user, ada manajemen kategori produk, manajemen member atau anggota, manajemen supplier, laporan pendapatan atau laba dan rugi, serta manajemen user profile. Juga terdapat lainnya. Baiklah, pertama-tama kita perlu mengaktifkan exam terlebih dahulu pada Apache dan MySQL. Setelah itu, saya mengaktifkan PHP Artisan Serve untuk menjalankan aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari pembuatan aplikasi penjualan yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuatnya semisal nama tokonya adalah Tokoku. Di sini terdapat halaman untuk dashboard yang terdiri dari total kategori, tampilan total produk, untuk total member, dan total supplier. Ini juga terdapat grafik pendapatan. Ini dapat kita lihat ataupun dapat kita lihat dari sini. Ini adalah total produk, total member, total supplier. Nah, bisa juga diklik dari sini. Pada kategori, kita bisa menambahkan kategori, mengedit, dan menghapus. Di sini dapat menampilkan 10, 25, sampai 100 kategori. Semisal menambah kategori baru, nah, apabila kita hapus, dan apabila kita ingin mengeditnya, maka sudah teredit. Dan selanjutnya ada halaman untuk produk. Di sini kita juga dapat menambahkan produk, mengedit, dan juga menghapus. Semisal di sini sudah saya tambahkan 2 buah produk dengan masing-masing kategori dan juga kode. Misal saya menambahkan produk baru, ada harga beli dan harga jual. Di sini misal kita sudah terdapat 50 stok produk. Nah, maka sudah tertambah pada kode P00003. Nah, di sini kita juga dapat mencetak barcode. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada halaman untuk member. Di sini juga dapat meng-create, mengupdate, dan juga mendelete.
sama seperti lainnya. Kita dapat menambahkan member, semisal maka sudah tertambah. Di sini kita juga dapat mencetak member. Dan selanjutnya ada halaman untuk supplier. Semisal kita menambahkan supplier baru. Akan muncul di sini juga dapat mendelete dan juga mengupdate. Selanjutnya pada halaman untuk transaksi terdapat pengeluaran, yang dimana di sini kita dapat menuliskan beberapa macam pengeluaran. Ada pembelian. Semisal kita menambahkan barang yang ingin kita beli dan terdapat penjualan. Di sini juga terdapat transaksi aktif dan transaksi baru. Semisal saya melakukan transaksi aktif. Apabila kita klik tanda panah ini akan muncul tampilan untuk pilih produk secara otomatis yang telah kita tambahkan. Semisal saya memasukkan baju putih abu dan juga baju batik, maka totalnya akan tertera di sini. Member dapat kita klik juga. Misal saya pilih ini dan diterima. Maka dapat kita simpan. Nah, begitu juga dengan transaksi baru, kita dapat memilihnya sesuai produk yang telah kita tambahkan. Maka data transaksi telah berhasil. Di sini kita juga dapat mencetak atau mengeprint transaksi yang telah berhasil berbentuk nota seperti ini. Apabila kita ingin melakukan transaksi baru lagi, kita bisa melanjutkan ke tahap sebelumnya. Nah, pengeluaran sudah, pembelian sudah, penjualan juga sudah. Nah, maka apabila kita telah melakukan transaksi tadi, di sini akan muncul di transaksi penjualan. Nah, di sini kita juga dapat mencetak laporan per periode. Kita bisa dapat mengubah periode dan mengekspor periode. Nah, selanjutnya pada bagian sistem terdapat user, di mana di sini adalah nama-nama akun user atau akun pengguna. Nah, di sini kita juga dapat melakukan pengaturan
pada toko kita. Dapat menambahkan gambar logo perusahaan, kartu member, diskon, dan tipe notanya. Nah, selanjutnya apabila kita mengklik bagian administrator di header, kita dapat mengecek profil admin. Kita dapat mengubah password lama ke password baru, mengganti nama, dan mengganti profil. Nah, pada aplikasi ini kita dapat login sebagai administrator atau admin dan juga kasir. Semisal di sini saya mau login sebagai kasir. Dan passwordnya disesuaikan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada ucapan untuk selamat datang kepada kasir di dashboard, dan ada transaksi aktif dan juga transaksi baru. Nah, seperti ini. Sama seperti halnya tadi. Maka transaksi berhasil untuk disimpan. Apabila ingin keluar, maka di sini akan tampil halaman untuk login, baik itu sebagai admin ataupun kasir kembali. Nah, pada database aplikasi ini, yaitu saya memberinya nama tokoku, terdapat beberapa tabel yang diantaranya ada file jobs, kategori, members, migration, dan lain sebagainya. Nah, data tadi yang telah kita masukkan melalui aplikasi akan otomatis masuk di database. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait codingannya. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian controller. Pada bagian controller terdapat beberapa, diantaranya ada dashboard, kategori, laporan, member, pembelian, belian detail, pengeluaran, dan lainnya. Di sini ada codingan untuk dashboard controller. Nah, ini merupakan beberapa macam seperti kategori, produk, supplier, dan member pada halaman dashboard tadi. Terdapat perintah if else, yaitu antaranya admin dashboard dan kasir untuk dashboard. Selanjutnya ada bagian kategori. Nah, di kategori ini diambil berdasarkan kategori .index. Di bagian kategori ini kita dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan data dikarenakan kita menambahkan codingan ini. Ini ada terdapat create atau menambahkan. Ini merupakan perintah tadi yang data berhasil disimpan. Selanjutnya
ada edit. Ini seharusnya data berhasil untuk di edit. Nah, yang terakhir ada hapus. Selanjutnya ada laporan. Laporan ini diambil berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Yang tadi sudah kita lihat, ada format untuk tanggal, penjualan, pembelian, pengeluaran, dan pendapatan. Nah, laporan tadi dapat kita cetak dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya ada bagian member. Di sini member berdasarkan member.index. Di sini member dapat diatur berdasarkan edit atau update, delete yaitu destroy. Nah, ini dia sama seperti kategori tadi, ada create, edit, dan hapus. Di sini terdapat bagian cetak untuk member tadi. Dapat di-print berdasarkan PDF. Selanjutnya ada pembelian controller. Pembelian controller berdasarkan pembelian.index. Nah, pembelian dengan format harga. Ini merupakan penambahan data. Ini untuk data ditampilkan. Untuk data ditampilkan dan penghapusan data atau delete. Selanjutnya ada pembelian detail controller berdasarkan ID pembelian, nama produk, ID supplier, dan juga diskon. Nah, di sini pada tabel terdapat kode produk, nama produk, harga beli, jumlah, subtotal, dan juga aksi. Ini perintah untuk update. Delete, dan ini adalah jumlah total pada pembayaran. Ada pengeluaran, di sini isinya hampir sama, cuman bedanya terletak pada bagian indeks. Ini penjualan controller. Pada penjualan controller terdapat macam-macam kolom: total item, total harga, bayar, tanggal, kode member, diskon, kasir, dan aksi. Nah, ini untuk edit, tambah, menampilkan data, dan juga delete. Nah, ini merupakan pilihan untuk nota kecil,
terhadap produk ataupun nota besar terhadap produk. Di sini juga dapat kita cetak melalui PDF. Berikut penjualan detail controller. Terdapat nama produk, harga jual, jumlah, diskon, subtotal, dan aksi. Nah, ini untuk melakukan transaksi tadi. Ada total, bayar, dan kembalian. Selanjutnya ada produk controller. Di sini produk terdapat kategori ID, kategori, dan produk. Di sini juga dapat mengedit, menambah, dan juga menghapus data. Dan juga dapat dicetak sebagai PDF, sebagai cetak barcode. Nah, pada bagian setting tadi yang telah dilihat, ada setting untuk nama perusahaan, telepon, alamat, diskon, dan tipe nota. Kita juga dapat memasukkan gambar logo, gambar kartu member. Nah, apabila kita mengupdate, dapat muncul pesan data berhasil untuk diupdate. Seharusnya ini diupdate. Selanjutnya ada supplier controller, diambil berdasarkan supplier.index. Di sini juga dapat melakukan create atau tambah data, menampilkan data, edit data, dan juga hapus data. Yang terakhir pada controller ada user, diambil berdasarkan user.index. Di sini juga sama. Nah, di sini ada profile. Untuk mengupdate profile dan password. Nah, pada bagian model terdapat beberapa model, diantaranya ada kategori, member, pembelian detail, pengeluaran, penjualan detail, produk, setting, supplier, dan user. Hampir sama seperti ini di controller, cuman isinya beda. Pada kategori diambil berdasarkan ID kategori. Nah, member diambil berdasarkan ID member, pembelian, ID pembelian, ada ID supplier, pembelian detail, yaitu ID pembelian detail, diambil berdasarkan ID produk, ID pengeluaran, ID penjualan. Nah, ini ada ID member dan ID user. Penjualan detail ada ID produk, ID penjualan detail, ID produk, ID setting, ID supplier, dan juga untuk user terdapat tampilan nama, email, password, dan juga profile foto. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian rute. Di sini terdapat rute api.php, channels yang diambil dari app model user, tercantum ID. Nah, di sini yang paling utama ada web.php, rute untuk login, dashboard,
kategori, produk, member, supplier, pengeluaran controller, pembelian detail, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang diambil berdasarkan controller. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan di bagian research. Di bagian research terdapat beberapa folder, diantaranya ada CSS, JavaScript, language, Markdown, dan Vue. Di sini saya akan menjelaskan di bagian research view. Nah, pada folder admin saya buat khusus, dan di dalamnya terdapat ada dashboard.php. Terdapat folder API, out, yaitu login.php. Di sini mencantumkan email untuk login, password, pada bagian folder kasir isinya terdapat dashboard.php. Nah, ini merupakan rute. Selanjutnya di bagian folder kategori terdapat form.blade dan index.blade. Kategori, dan ini untuk simpan. Sedangkan index.blade-nya ini merupakan perintah untuk apabila kita menghapus data. Selanjutnya pada folder laporan terdapat form.blade.php yang terdapat periode laporan, aturan untuk tanggal awal, tanggal akhir, dan simpan. Sedangkan index.blade-nya terdapat tampilan untuk tanggal, penjualan, pembelian, pengeluaran, dan pendapatan. Nah, ini untuk PDF atau laporan untuk cetak. Nah, pada layout terdapat beberapa. Pertama ada app.blade.php, out.blade.php, atau login. Footer ini kosong. GUES, header, master yang tadi tampilan halaman, dan sidebar.blade.php, yaitu ada user, transaksi, laporan. Selanjutnya pada folder member terdapat CSS, aturan setting nama perusahaan, kode member, nah, form.blade.php, dan nama, telepon, alamat, dan simpan. Sedangkan index.blade.php-nya
Nah, yang lainnya juga sama. Ada folder penjualan detail, produk, profile, setting, supplier, user. Dan ini semua berdasarkan indeksnya masing-masing. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.